sulit ya untuk meluruskan hati ini. Pernah nggak Anda ketika ingin menyumbang seseorang itu mencari momentum ketika banyak orang supaya banyak orang tahu? Kenapa tidak biarkan Allah saja, wa kafa billahi syahida, biar Allah saja yang menyaksikannya? Kenapa harus orang lain harus ikut tahu? Karena hatimu sudah mendua bahwa tidak cukup dilihat oleh Allah saja, harus orang lain ikut tahu. Nantinya mah berketahui yang bakal selamat nih bukan orang yang banyak amalnya, orang yang hatinya baik. Semua fasilitas Allah yang tujuannya untuk mendukung pengabdianmu ternyata diselewengkan untuk kepentingan dirimu sendiri. 99,99% untuk kepentingan dirimu. Untuk fasilitatornya hanya 0,0. Kamu difasilitasi dengan pikiran, tidak pernah memikirkan bagaimana supaya orang bisa paham akan kebesaran Allah. Tidak. Engkau selalu memikirkan bagaimana aku tampak menjadi orang besar. Kita tidak pernah mengajak orang memuji Allah. Kita berkhianat. Kebaikan kita itu adalah untuk menarik orang lain suruh memuji diri kita sendiri. Jadi saya mengatakan bahwa bulu roma saya masih meremang-remang nih bukan tidak beralasan. Saya tahu persis kok kejahatan hati ini kok. Kejahatan hatiku ini saya tahu kok. Saya yang sadar, kamu nggak tahu kapan saya terharu menolong orang susah. Dan saya dengan sadar Allah sedang melihat. Dan saya yang tahu sendiri kapan saya menolong orang kepengen dilihat orang. Saya yang tahu. Kapan saya melihat orang cantik lalu saya bertasbih subhanallah. Walillahi fi khalqihi syu'un. Betapa hebatnya Allah kau membuat para secantik itu. Dan kapan saya melihat orang cantik berdesir di hatiku, hasrat kepadanya. Saya tahu kok, iya kan? Saya tahu ketika saya melihat santri yang goblok itu, saya mengkel. Saya tahu. Dan kapan saya merasa kasihan kepada anak yang bodoh itu, saya yang tahu. Paham bikin? Siapa yang tahu? Saya bikin pondok itu untuk pribadi saya, untuk Allah. Allah yang tahu. Kamu gak bakal tahu. Saya bisa menyembunyikan kejahatan saya kok, memanipulasi. Yang dia ada untuk Allah, padahal mau untuk keluarga sendiri. Allah yang paham kok. Tidak ada yang bisa saya sembunyikan kok, kecuali saya harus berterus terang kepada Allah. Inilah aku, inilah kelemahanku. Nggak ada yang bisa dirahasiakan. Jadi ujung-ujungnya mah udahlah, nggak usah mengklaim ahli surga lah. Jadi masih melegaskan jalur pangapuran ya bah. Sungguh tidak layak kok. Iya, saya melihat diri saya ini belum layak untuk masuk surga, jauh dari kelayakan. Dan kemudian saya tidak pernah merasa berbuat baik apapun. Yang ngasih Allah, yang menggerakkan hati saya Allah, yang menjulurkan tangan saya Allah. Jadi siapa yang baik? Kalau kita semua sudah tahu semuanya kebaikan Allah, atas dasar apa Anda ingin dipuji orang? Yang baik siapa? Saya hanya mengantarkan titipan Allah buat kamu nih. Saya nih kurir, tukang pos. Jadi ketika kita mengklaim bahwa saya telah berbuat baik kepada kamu, wong linglung gitu. Dari awal juga sudah diberitahukan bahwa la haula wala quwata itu ya artinya bahwa kita jangan mengklaim punya apa-apa dan jangan mengklaim bisa apa-apa. Bahwa la haula tidak ada daya upaya apa-apa, wala quwata dan tidak ada kekuatan apa-apa. Itu dasar awal, miftah itu kunci keberhasilan maksudnya. Jadi intinya mah lebih bagus ku wong ya sing andap asor. Hijab kita yang cukup berat ya. Bukan yang paling berat, cukup berat ketika seseorang itu sudah merasa pintar, sudah merasa benar, sudah berada banyak jasanya. Kalau orang itu kepengen dihormati ya gimana ya? Bagaimana bisa benernya ketika orang itu masih minta dihormati? Awalnya minta dihormati, lama-lama gila hormat kok. Dan orang yang gila hormat adalah orang yang tidak mampu menghormati siapapun.
Ya, dan ketika dia merasa tidak dihormati itu sangat tersinggung. Pada akhirnya mah yang dituntut nih tawadhu tuh jangan sekedar basa-basi. Bisa saja kula mati yang tanos, ngertos. Bisa saja orang itu datang dengan rendah hati. Tapi itu kebanyakan saya merasakan hanya berpura-pura. Hakikatnya dia masih sombong juga kok. Satu bukti awal, ketika dia berhadapan dengan orang yang dianggapnya statusnya di bawah dia tidak rendah hati, besar hati, congkaknya muncul. Berarti dia baru merendahkan dirinya ketika yang diajak bicaranya itu adalah orang yang dianggapnya lebih tinggi. Kalau di bawah dia muncul juga sombongnya, berarti basa-basi, berarti tidak asli. Ya, artinya rendah hati itu sebetulnya bukan kepada sesama manusia. Rendah hati kita hakikatnya adalah kepada Allah. Kalau kita rendah hati kepada Allah, pasti kita akan hormat kepada siapapun. Bagian golongan petek belek, bagian tukang beca, bagian tukang macul, yang beragama lain, hormat. Kita juga ketika yang datang itu adalah seorang pendeta, ya saya hormati. Bahkan saya lebih penghormatannya dari orang biasa karena dia adalah tokoh di komunitasnya. Ya. Ketika kita melihat orang tidak melihat pangkatnya, tidak melihat statusnya, tidak melihat hartanya, tidak melihat ilmunya, yang penting makhluk Allah kita hormati. Jadi sejak kapan kita bisa tawadhu yang hakiki? Setelah kita bisa melihat kebesaran Allah. Kesimpulan,